Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu nahwu untuk pemula. Dan kita akan membahas tentang materi lanjutan, yaitu keterangan penguat, atau dalam ilmu nahwu disebut dengan masdar atau nama lainnya yaitu maf'ul mutlak. Masdar yang dimaksud di sini adalah istilah masdar yang kita temui pada pelajaran ilmu shorof, yaitu urutan ketiga dalam tasrif. Contohnya, daraba yadribu darban. Bila ada kalimat jumlah fi'liyah yang ada masdar dalam keadaan mansub setelah fi'ilnya yang satu wazan, maka ia memiliki 3 faidah. Yang pertama, penekanan. Bila kita menyebutkan masdar setelah fi'ilnya yang satu wazan, maka ia akan memberikan faidah taukid, penekanan makna. Contohnya, darabtuhu darban. Aku benar-benar memukulnya. Darban diambil dari fi'il sebelumnya, daraba, ya. Darabtuhu darban. Fungsinya taukid, penekanan makna. Kemudian yang kedua yaitu penyerupaan. Masdar bisa juga digunakan untuk penyerupaan. Contohnya, darabtuhu darbal asadi. Aku memukulnya dengan pukulan atau terkaman singa. Jadi penyerupaan, ya. Masih sama bentuknya, yaitu masdar. Darabtuhu darbal asati. Kata darba bentuknya masdar dari daraba. Fungsi yang ketiga yaitu menjelaskan bilangan atau frekuensi. Masdar juga bisa digunakan untuk menjelaskan berapa kali suatu perbuatan dilakukan. Contohnya, fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Dalam surah An-Nisa ayat 102. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, yaitu sekali serangan, sekali serbuan. Selain untuk yang satu tasrif, masdar juga berlaku untuk kata yang satu makna sekalipun beda tasrifnya. Contohnya, jalastu qu'udan. Saya benar-benar duduk. Jadi, jalasa dengan qa'ada memiliki satu makna, tapi berbeda tasrifnya. Maknanya sama-sama duduk. Jadi, jalastu qu'udan. Contoh lain, qumtu wuqufan. Saya benar-benar berdiri. Qama yaqumu, berdiri. Waqafa yaqifu, berdiri juga. Makanya qumtu wuqufan. Ketika kita menjelaskan i'rab kalimat yang mengandung masdar mansub seperti ini, istilah i'rab yang sering digunakan adalah maf'ul mutlak. Ini nama lain dari masdar tersebut. Kita masuk pada contoh-contoh maf'ul mutlak yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Kalimat yang berwarna merah dan bergaris bawah bentuknya maf'ul mutlak. Khusranan bentuk masdar dari khasira. Kemudian contoh yang lain, Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Tafjira bentuk masdar dari fajjara yufajjiru, menggunakan wazan fa'ala yufa''ilu. Contoh yang lain, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Tadhlila bentuk masdar dari dhullilat. Ya. Ini beberapa contoh yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian kita masuk pada contoh yang terdapat dalam hadis. Idza qumta fi shalatika fasholli sholata muwaddi'in. Apabila kalian mendirikan salat, maka salatlah seperti orang yang hendak meninggalkan dunia. Hadis riwayat Ahmad. Sholata bentuk masdar dari fasholli. Shalla yusolli. Kemudian contoh terakhir, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Perkara orang mukmin mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukurnya itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah dan ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang masdar atau yang biasa disebut dengan maf'ul mutlak. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.